Halo kawan, assalamualaikum. Nah, entok mania atau peternak entok ya sama seperti saya pemula. Ini mungkin sedikit kita bisa menggunakan alternatif pakan. Ini saya mendedarkan azola. Sebelumnya saya sudah pernah mendedarkan azola di Empang, tapi tempatnya agak lumayan jauh. Ini saya taruh di atas rumah. Nah, di situ kandangnya. Nah, dan ini adalah tempat pendederan azola kita. Bagi teman-teman yang baru gabung, ayo mari kita kembangkan channel Entok Rambon Gresik ini sebagai wadah untuk berbagi pengalaman kita dalam merawat entok rambon supaya kita berhasil dan mendapatkan hasilnya, yaitu berupa pundi-pundi rupiah. Nah, untuk tema kali ini kawan-kawan semua, temanya adalah saya buatkan atau saya tunjukkan bagaimana kita mencari alternatif pakan yang nilai proteinnya atau nutrisinya bisa mencukupi kebutuhan dari entok kita. Perkenalkan, di sini saya peternak entok, masih pemula. Awalnya saya memiliki 3 ekor betina dan 2 jantan, tapi berjalannya waktu yang betina 1 ekor terbang hilang, kemudian yang jantan kita buang 1 atau kita jual karena sering tarung atau sering berantem. Makanya saya buang salah satu, yang hitam saya buang. Mungkin bisa dicek di video-video sebelumnya awal saya punya entok. Nah, setelah itu ini perkenalan dulu ya tentang ternak saya, entok saya. Setelah itu berjalannya waktu, periode bertelur pertama, saya masukkan mesin tetas telurnya. Nah, di situ ada trouble. Di usia 15 hari embrio tidak bisa berkembang, atau mungkin kualitas telur juga mungkin mempengaruhi karena awal periode bertelur. Makanya saya menganalisa itu mungkin karena telurnya masih, induknya terlalu muda, atau di periode pertama sudah saya masukkan mesin tetas, makanya hasilnya tidak maksimal. Kemudian di periode kedua itu saya tetaskan di induknya. Alhamdulillah, setelah sisa-sisa telur yang kita masukkan di periode kedua itu ada sebagian yang kita masukkan, tapi kemarin terkendala mesinnya, makanya sisanya itu 5 butir induk yang pertama dan 6 butir induk yang kedua menetas bersamaan, diirami oleh induk dan menetas semuanya. Jadi ada 11 ekor pertama itu. Ya, ini mungkin saya ceritakan dulu sebelum kita masuk ke bahasan utama pada video kali ini. Kemudian setelah 11 ekor tadi kan diirami oleh induknya, kemudian hilang 1. Nah, hilang itu mungkin dimakan tikus, karena sebelumnya itu tikusnya banyak. Sebelum saya berantas dengan racun tikus, ya kemungkinan ada yang dimakan 1 ekor itu. Ya, meskipun diirami induknya, tapi tikusnya berani mengambil. Terbukti di sekitaran situ ada bekas kaki, kemudian sayap. Nah, berarti anak entok itu positif dimakan oleh tikus. Kemudian berjalannya waktu 2 hari kemudian, 2 minggu, saya kasih makan full, kemudian pakai lampu. Kemudian di minggu berikutnya sampai sekarang ini usia 1,5 bulan lah.
itu saya kasih makan alternatif, bisa berupa bekatul dan daun kelor. Kemudian bisa juga saya kasihkan azolla dan dedak sesuai dengan bahan apa yang kita punya pada saat itu. Nah, kalau kita sudah mendedarkan seperti ini ya, saya buat 1, 2, 3, 4 kolam. Jadi setiap mungkin 2 hari sekali bisa kita panen. Hari 2 hari pertama, 2 hari kedua, ketiga, keempat. Nah, sudah ada 8 hari. Nanti setelah kita ambil yang ini pasti sudah berkembang lagi. Ini dulu memang 1 ember tapi sudah jadi banyak. Ini sudah saya kasihkan kemarin. Ada yang saya taruh di empang. Kemudian ini saya taruh di atas, tapi syaratnya adalah harus teduh. Kalau kita taruh kita langsung ke terpal, kemudian diisi air, langsung kena sinar matahari, pasti hasilnya adalah gosong-gosong. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau tanpa kita kasih paranet. Nah, seperti ini ya. Kalau kita kasih paranet, insya Allah hijau-hijaunya bagus. Jangan lupa juga kita kasih pupuk airnya. Nah, di sini saya pakai NPK yang 16 itu, NPK Mutiara. Kalau di tempat saya pakai yang biru. Itu fungsinya banyak. Yang pertama memberikan nitrogen lebih, kadar nitrogen, kemudian fosfor dan kalium. Bisa untuk cepat meregenerasi untuk fosfornya. Nitrogennya memberikan air cepat hijau, nanti kesukaan pada azolla ini. Nah, ini azolla ini proteinnya tinggi sekitar 34%, rata-rata kisaran di 34%. Makanya saya menggunakan alternatif dari pakan azolla ini. Sebagian juga untuk ayam. Jadi nanti kita kembangkan entok Rambon ini, kita seleksi yang warnanya tidak hitam-hitam, tapi kita seleksi yang kelabu-kelabu. Nah, karena di warna yang kelabu, fenotip yang kelabu, itu posturnya lebih besar dan lebih bulat. Makanya saya ambil warna jantan yang silver atau kelabu. Kemudian betinanya masih 2 ekor, itu nanti akan kita kembangkan terus, kita tetaskan terus di induknya. Jadi ini mungkin awal dari pengalaman saya ya, beternak entok. Jadi ini ada telur, belum tak lihat, tapi sudah dierami sekitar 2 mingguan. Saya biarkan saja. Nah, nanti setelah kita ambil anakannya, indukan perlu 2 minggu baru bisa bertelur lagi. Nah, 2 minggu, kemudian kisaran 2 minggu lagi periode bertelur, kemudian angkrem lagi lah. Mungkin saya targetkan itu 1 tahun bisa 4 kali angkrem. Kita ambil berarti 3 bulanan kan, nggak sampai 3 bulan lah ya, bisa, kalau bisa ya 5 kali angkrem kalau bagus ya. Nah, di situ pasarnya juga bagus, pangsa pasarnya dari entok Rambon ini. Ini saya nggak ambilkan gambar entoknya karena di sekitar kandang itu ada rame-rame, makanya saya ambilkan di pakan azollanya ini. Jadi anakannya sudah ada 10 ekor. Nanti kita ambil betinanya, kita sisakan, jantannya kita sisakan juga. Jadi untuk periode awal ini tidak kita jual, akan kita siapkan tempat lagi untuk pembesarannya, karena lumayan untuk pembesaran entok sampai produksi itu bisa memakan waktu 8 sampai 9 bulan. Jadi di usia itu entok baru bisa memulai produksi DOD atau
anak entok. Nah, di situ ya, anak entoknya nanti kita kembangkan terus. Doakan saja semoga bisa seperti kawan-kawan yang lain, bisa berkembang yang awalnya dari 2 indukan jadi ratusan atau bahkan ribuan. Amin. Nah, teman-teman juga begitu. Kalau memang kita awal kita mulai, yang pertama adalah kita siapkan dulu ketersediaan pakan, atau bahasa lebih kerennya adalah bank pakannya. Kita survei harga dedak berapa, kemudian pakan-pakan alternatif apa saja yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini saya bisa kasih gambaran pakan-pakan alternatif ya, seperti ini. Azolla ini masih dalam tahap pengembangan di sini lagi. Karena ini kita buatkan lagi, insya Allah nanti di sini kita buatkan lagi. Nah, bisa 4 lagi ya, atau bahkan di sampingnya sini kita buatkan lagi. Nah, karena di sini sudah dekat dengan tandon air, makanya langsung kita alirkan saja airnya, nggak usah ambil dari bawah. Nah, itu bank pakan ya. Kemudian kita bisa ke rumah makan atau warung, warteg apalah. Nah, di situ saya setiap siang, setelah orang-orang makan siang itu pasti ada sisa-sisa makanan lah. Biasanya itu dapat seember ini, 1 ember lumayan buat campuran pakan. Kemudian kita kasih dedak, kita kasih hijau-hijauan, azolla maupun daun kelor. Nah, itu membantu kita dalam menghemat pakan, tapi tidak mengurangi nilai nutrisi dari apa yang kita berikan ke entok kita. Jadi ini ya kawan, mungkin alternatif pakan untuk pembesaran entok kita berikan di usia 2 minggu ke atas. Kalau usia 1 hari sampai 2 minggu kita full pour, atau pur yang 511 itu, atau BR1 ya, seperti itu nggak apa-apa. Kemudian di usia 2 minggu ke atas baru kita belajarkan makan campuran. Kita kasih dedak agak basah, karena entok makannya agak basah itu lebih lahap dan tidak tercecer. Makanya saya berikan, kalau ada azolla ini kan pasti ada airnya, jadi langsung kita kasih dedak, kemudian nasi sisa tadi kita urap, kita aduk rata, kemudian kita berikan. Itu mungkin gambaran sedikit tentang pakan alternatif yang bisa kita berikan atau kita sediakan ke entok kita. Mungkin ini ya kawan, mungkin sebagai motivasi atau pengalaman baru bagi teman-teman yang butuh pakan atau bank pakan ya, buat seperti ini. Terpalnya murah, 9.000 per terpal. Ini ukuran 1 meter kali setengah meter. Nah, cukup. Ini kita buat nanti kalau sudah mengembang, ini hijaunya sudah bagus, kita kembangkan sampai sana nanti, sampai ujung ya, supaya nanti ketersediaan ini lebih, setiap hari bisa, setiap waktu kita kasihkan ke entok kita. Oke kawan, semoga ternak kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa memberikan penghasilan lebih kepada kita, dan yang pastinya memberikan pundi-pundi rupiah. Oke, terima kasih kawan. Salam sukses untuk kita semua peternak entok pemula, karena saya memang masih baru terjun, sudah berhasil menetaskan dan anaknya di usia hampir 2 bulanan. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.